pas masuk itu sudah kelihatan, terus nanti di dalam juga akan ada sesuatu. Ada entah dia itu simbol ya. bukan simbol, Apa itu? ada makhluknya. Berarti makhluk gitu ya. Ada makhluknya. Kadang pada mereka pada makan, ya saya nggak makan wis. Lama itu tak ajak ngobrol sebentar sebenarnya kenapa seperti ya aku nggak tahu. Tapi tiba-tiba langsung Tiba-tiba iya, cuman saya ajak ngomong, waktu itu saya ajak ngomong sebentar, langsung gini aja geder tanganku, udah habis itu udah menggos-menggos capek, sedikit capek, nggak tahu, baru duduk gitu aja tapi aku ngerasa sedikit capek. Baru teman-temanku yang lain datang bawa air, kan aku capek, aku nggak tahu, jadi air yang tadi dibawa temanku tak minum, ternyata itu ini air yang sebenarnya buat temanku yang kesurupan. Malah tak minum aku. Ya kalau yang kejadian temanku sendiri itu sama yang kemarin ini beberapa bulan yang lalu ini temannya temanku juga. Itu juga di resto juga sama. Tiba-tiba ngamuk kesurupan kan. Terus kenapa aku bilang kok rame-rame gitu kan, ngikut kan, aku ngelihat pada rame nimbrung kan, jadi aku ngelihat gini. Langsung dia ngeliatin aku loh, blek gini. Padahal aku baru datang, baru ngintip gini tok, ceplok gini. Gini nunjuk kan. Apa kamu kan bilang kan gini, kebetulan itu yang ngerasukin bukan jin dari Jawa, ndak, dari sebelah barat. Ngomongnya kurang paham, ngomong bahasa Sunda. Ada wilayahnya masing-masing. Ada wilayahnya masing-masing. Dia bahasa Sunda dia. Kebetulan waktu itu pakai bahasa Sunda. Aku pakai bahasa Indonesia aja, mungkin aku ajak bahasa Indonesia, dia paham langsung sebenarnya ngamuk. Terus habis itu kalau terusin kamu keluar gak, aku bilang kan, langsung gini, dia udah langsung lemes, udah sadar. Itu sempat di resto itu sampai diambilin garam loh, garam kasar gitu, tapi tetap aja dia nggak mau keluar. Itu mungkin kebetulan. Mbak, kalau misalkan kesurupan jarak jauh itu bisa nggak diobati, Mbak? Yang menurut panjenengan, Mbak? Belum pernah sih saya. Selama ini belum pernah. Pas yang kejadian itu pasti di depan mata. Kayak gitu. Luar biasa, Mbak. Biasa di luar itu semua kebetulan mungkin. Belajar tanpa guru ya, Mbak ya? Enggak ada gurunya. Langsung dari sejak lahir, Mbak ya? Enggak ada gurunya dari sejak lahir. Dari umur 3 tahun, dari aku mengingat loh Mas. Kalau sebelum ingatanku belum ini ya kurang tahu. Itu awal mula kan aku mengingatnya itu yang di atap rumah itu, yang tangan besar banget tuh, tangan kayak kurungan ayam itu loh. Kurungan tangannya apa, Mbak? Tangan hitam. Besar kayak kurungan ayam, agak kecil sedikit. Bener-bener tangan, ada kukunya loh, mungkin se-HP loh kukunya itu. Bener. Besar banget, dan tangan tok, nggak ada ininya. Sampai gitu, Mbak ya. Berarti sekarang kalau Mbak Intan tahu barang-barang kayak gitu itu hal biasa ya, Mbak ya? Hal biasa. Orang juga kan suka kayak misalkan pada saat keluar malam juga kadang-kadang ngerem dada, ada orang lewat ternyata nggak ada, udah biasa. Mbak, orang itu punya pesugihan apa enggak itu bisa diketahui enggak? Misalkan si A ini punya pesugihan, si B ini punya, gitu bisa nggak? Kalau dulu aku nggak bisa Mas, nggak tahu. Kalau sekarang itu kayak rumah makan juga kan ada pesugihannya gitu, tahu. Ciri-ciri ya apa, Mbak? Itu kalau dari ini hawa pas masuk itu sudah kelihatan, terus nanti di dalam juga akan ada sesuatu. Ada entah dia itu simbol ya. Bukan simbol, ada makhluknya. Berarti makhluk gitu ya. Ada makhluknya. Kadang mereka pada makan, ya saya nggak makan wis. Paling main HP, tak tungguin. Enggak, yang dirasakan Mbak Intan apa ketika kita mau masuk rumah pada makan, saat terus rumah makan ini punya jin penunggu lah. Kemarin itu apa yang dirasakan, Mbak? Pada saat masuk kadang jin penunggunya kan di dalam, kadang dia kan nggak keluar toh. Itu kalau dia di dalam itu langsung gini kok Mas. Ya mungkin tahu apa gimana ya. Kadang-kadang tiba langsung serut, langsung ada loh sebelah. Segini tak aku wis anteng pura-pura gak lihat aja. Teman-teman Mbak tahu nggak kalau Mbak Intan ini punya keluarga? Ada beberapa, kalau teman deket tahu. Gitu. Pernah nggak dimintai tolong teman untuk apa gitu, Mbak? Salah satunya apa, Mbak? Salah satunya sih paling ditanyain untuk soal
biasa soal cowoknya, soal suaminya kayak Gimana gitu-gitu. gitu? Ya kalau misalkan benar nggak, contohnya kan apa yang diucapkan sama suaminya, kalau misalkan suaminya entah itu ketahuan, cowoknya entah itu ketahuan selingkuh atau ngapain di belakang gitu kan, kan akhirnya laki-laki kan cari apa, memberi alasan penjelasan kan, begini-begini. Itu disampaikan ke saya gini. Paling aku diem tok pas pada saat mereka ngomong. Kadang-kadang tak hibur lah, aku nggak mau buka, aku kalau nggak benar-benar dimintain tolong baru aku diem, nggak bohong gitu ya. Kelihatan kok, tahu kok. Dari dia cerita terus aku diem masuk ke masuk ke kehidupan suaminya yang pada saat kejadian itu dia nggak ada, itu apa yang dia lakuin. Enggak, ketika itu Mbak Intan pakai media atau Enggak ya? Enggak. Barangkali pakai kayak mangkok tadi. Enggak, itu kecilku tok. Sekarang enggak pakai mangkok. Gini aja. Enak Mbak, punya teman kayak jenengan iki. Enak enggak enak sebenarnya gini. Kadang kita kayak contoh aja kayak di rumah makan, pengen makan yang masakan enak yang terkenal gitu. Akhirnya kita enggak nafsu, enggak jadi makan. Kenapa? Karena ada penunggu. Iya, kayak gitu. Enak enggak enak. Jadi koncone jin setan Mbak. Ini anak saya tak pangku. Ada yang lihat? Gitu. Kalau yang sekarang pernah nggak Mbak, misalkan pulang kerja gitu malam kan, terus sering banget lama. Aneh gitu pernah nggak? Kalau iya sering banget itu kemarin itu kan pas lagi kebetulan saya ngisi acara di sebuah kafe juga kan. Itu pas mau pulang itu kan saya kontak sama teman-teman di atas, saya WA, tolong dong ini ada orang mundar-mandir loh di depan, ada orang takutnya nanti mau nyuri kah mau apa gitu kan, karena kan banyak motor. Terus sama anak-anak yang di atas itu kan ada CCTV-nya kan. Iya. Dilihat dari CCTV juga nggak ada apa-apa katanya kan. Terus habis itu ternyata pas dibawa pas dibawa sebenarnya ada tukang parkirnya yang dibawa itu, tapi kebetulan tukang parkirnya lagi di dapur pas lagi bikin kopi. Waktu saya habis mau ke motor ada orang mundar-mandir, saya balik ke dapur. Setelah balik, Pak tolong itu ada orang mundar-mandir, takutnya nanti kenapa alah ada apa-apa gitu kan. Saya kan ini orang males, mungkin dalam hatiku kan ini orang males. Akhirnya saya WA sama teman-teman, dilihat dari CCTV nggak ada apa-apa. Terus nggak ada apa-apa kan, nggak ini kan aku nggak ada apa-apa ya bos, ya udah biar ada yang turun ke bawah. Saya jalan sekitar 100 meter apa 200 meter naik motor itu. Tak WA lagi karena aku nggak terima, takutnya nanti ada kejahatan kan. Pikiranku langsung ke ini aja lah, yang masuk akal. Tolonglah mas sampean turun ke bawah, ada yang turun ke bawah soalnya takutnya nanti ada mau ngambil motor atau apa gitu kan. Pas baru ngetik gini, orang-orang di sebelah ya kaget, orang bener-bener wujud orang, cuman waktu itu dia enggak bawa HP. Jadi untuk saat ini, dari dulu sih sebenarnya pikiranku tuh gini, kalau ngelihat wujud jin yang menyerupai orang itu patokannya satu, kalau dia bawa HP berarti dia manusia, karena aku nggak bisa bedakan. Kebetulan kemarin itu saya lupa, jadi orangnya enggak bawa HP, cuman lontang lantung. Pas sekitar 200 meteran saya motor berhenti, WA, orangnya langsung bener-bener di samping ya, Mbak mau ngapain? Udah langsung nggak jadi, ini tas masukin ke tas langsung ini. Itu jinnya yang ngomong itu? Iya, menyerupai orang. Jadi saya kan mikirnya waktu itu kan memang orang mungkin mau nolong motor atau apa, kan di bawah kan banyak motor, banyak helm gitu kan, kayak gitu logika. Kalau wujud orang sih sekarang perbedaannya, kalau bawa HP berarti manusia, kalau nggak bawa jin gitu aja. Kalau pas lagi malam-malam jalan, kecuali kalau memang wujud mereka aneh-aneh gitu. Gitu aja Mbak, sih. caranya beda iya Mbak, antara jin dan manusia. Kan Mbak Intan kan katanya kan nggak bisa membedakan. Nggak bisa membedakan kalau untuk ini karena memang nyel mas, kayak orang. Jadi ya benar-benar fisik orang, dan saya ngelihatnya itu bukan kayak yang di TV-TV kalau hantu kan tembus pandang gitu, enggak ya, benar-benar kayak orang. Kecuali kadang kan cuman pas malam-malam jalan cuman ada separuh badan, kaki tok jalan gitu, sering itu. Kadang-kadang yang waktu pulang kerja di jalan, kadang anak tuyul nyebrang lewat gitu kan.
ya berarti mereka jin kalau wujudnya asli. Tapi kalau mereka merubah wujud menjadi manusia, kurang bisa membedakan, kecuali kalau benar-benar kita ngobrol tatap mata atau pas interaksi gitu baru tahu. Tapi sekelebat gitu nggak tahu. Nggak takut Mbak? Lah gimana, memang kita hidup berdampingan. Jadi kan makhluk meskipun astral ya itu juga kan butuh itu Mbak ya. Iya, harus saling tenggang rasa gitu. Yang penting dia tidak ganggu saya tidak ganggu dia, gitu aja. Terima kasih. Sama-sama.